Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan kembali ya guys, pastinya dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. By the way, apa kabar guys? Sekarang kita kembali lagi pada pekanan rutin KSWI, di mana KSWI hadir kembali lagi untuk sharing happiness bersama saya Wilda Nusfa. Nah, semoga dalam tahun ini Allah masih dan selalu memberikan umur yang panjang. Ngomong-ngomong soal umur nih guys, umur yang panjang nyatanya tidak hanya dalam nominal angka saja. Arti umur yang panjang tidak hanya sebatas 100 sampai 1000 tahun lamanya, melainkan arti umur yang panjang itu adalah sebenarnya seberapa bermanfaat umur kita dalam mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga aja nih kita dapat memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah sebaik-baiknya, sehingga kita tidak menjadi hamba yang merugi. Nah, oke, insya Allah dalam beberapa jam ke depan saya akan menemani kaula muda semua untuk sharing-sharing santai di pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menikmati hidup. Tentunya cara menikmati hidup yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat ya. Jadi yuk kita simak bersama guys. Semoga Allah memudahkan kita dalam kebaikan dimanapun dan kapanpun. Stay tune. Nah, apa itu menikmati hidup? Sebelum kita bahas bagaimana cara menikmati hidup, kita harus tahu dulu nih guys, apa itu arti menikmati hidup. Jadi definisi terkait menikmati hidup itu beragam ya. Salah satunya adalah segala sesuatu yang dilakukan sehingga akan memberikan rasa kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, banyak orang sekarang itu menikmati hidup dengan mengisi aktivitas duniawi saja yang sifatnya itu menyenangkan juga memuaskan diri. Nah, kalau udah melakukan hal-hal yang dirasa itu sudah menyenangkan dan memuaskan diri, ya nantinya itu mereka akan merasakan enjoy dan tidak ada beban dalam menjalani hidupnya. Kalau hati dan pemikirannya udah senang, nah berarti itu adalah definisi menikmati hidup. Namun demikian, apa yang sebenarnya menjadi standar dalam menikmati kehidupan? Kenapa kalau dirasa itu standar menikmati hidup itu terlihat samar-samar dan tidak ada patokan yang jelas? Mengapa demikian? Karena memang tidak mengherankan bahwasanya orang sekarang ini banyak memakai kenikmatan kehidupan dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu hanya duniawi saja, dan bahkan berujung pada perbuatan yang maksiat. Karena di hari ini kita itu hidup di zaman yang sangat serba bebas ya guys. Pemahaman liberalisme itu membolehkan siapapun untuk melakukan apapun sesuai dengan hati dan juga nafsunya, dengan dalih kebebasan individu. Nah, pemahaman sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan ini juga membuat masyarakat itu tidak menggunakan standar benar dan salah sesuai dengan syariat Islam, tentunya dalam berpikir dan juga berperilaku, melainkan menggunakan standar benar dan salah menurut akal manusia, sehingga tidak dapat dijadikan patokan atau standar yang jelas. Karena manusia itu kan sifatnya lemah dan juga terbatas, dan pada akhirnya mereka itu memakai kenikmatan hidup yang hanya memuaskan nafsu dan juga mengikuti keinginan dirinya.
Padahal sebagai seorang muslim yang sudah beriman, kita wajib menggunakan aturan Islam secara keseluruhan sebagai bentuk konsekuensi kita dalam beriman kepada Allah, bukan malah kita mengambil dan juga mengikuti pemahaman sekulerisme dan juga liberalisme dalam menjalani kehidupan ini. Dalam memaknai kehidupan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi dan juga tidak bernilai dengan di akhirat, bahkan dapat menjerumuskan ke neraka, harusnya kita menghindarinya ya guys. Kita harus menggunakan kacamata Islam dalam memaknai dan juga menikmati kehidupan ini. Contoh-contoh menikmati hidup dengan cara yang tidak baik diantaranya adalah shopping. Kebanyakan dari kita yang udah bekerja mungkin punya penghasilan sendiri, shopping adalah salah satu cara untuk menikmati hasil kerja kita. Tapi sadar nggak sih guys, ternyata itu shopping yang berlebihan itu sebenarnya juga nggak baik, karena kita terlalu menghabiskan waktu dan juga tenaga, apalagi uang ya tentunya, untuk membeli hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhin. Contoh yang lain, mungkin kita sering streaming drakor. Ada beberapa hal yang membuat orang itu sulit buat nggak nonton drakor. Bahkan banyak ya dari kita itu rela untuk nggak tidur semalaman demi menghabiskan episode demi episode saat kita sangat mengagumi suatu film drakor. Nah, ada lagi nih contoh yang menurut kita mungkin sangat menikmati kehidupan ini pas kita itu udah punya pacar. Padahal sangat disayangkan bahwasanya pacaran itu kan mendekati zina ya. Jadi pacaran itu merupakan salah satu kategori menikmati hidup yang gak baik. Nah, terus ada lagi nih contohnya itu adalah gibah online. Kalau kita udah jadi satu nih, satu grup, biasanya kalau kita reuni atau chatting sama teman-teman lama itu pasti kita gibah online. Sadar atau enggak, itu adalah cara menikmati hidup yang salah. Terus guys, contoh yang lain adalah saat kita update fashion dan juga make up yang kekinian. Kita semua ini cewek-cewek ya, pasti kita itu suka sama hal-hal yang berbau kecantikan. Namun hal itu merupakan salah satu hal yang salah dalam menikmati kehidupan. Ada hal-hal yang lebih bermanfaat daripada kita hanya update fashion dan juga make up kekinian. Terus contoh lain dalam menikmati hidup yang tidak benar itu adalah nge-game. Bahkan biasanya ya orang-orang yang suka nge-game itu sampai lupa nggak mandi gara-gara keasikan nge-game atau joget TikTok. Salah satu aplikasi yang paling digemari saat ini adalah TikTok. Jadi karena isinya seperti itu, hanya joget-joget, banyak di antara kita salah mengartikan bahwasanya kita bisa mengapresiasikan diri kita dengan menikmati kehidupan ini tatkala kita dilihat orang banyak dengan joget-joget tersebut. Sebenarnya itu salah ya guys. Dan juga sering nih kita nggak sadar waktu kita searching di IG, YouTube ataupun Facebook, kita itu suka ngepoin artis, dan juga itu dalam waktu yang gak sebentar, biasanya selalu berulang dan juga malah bisa membentuk kebiasaan jelek. Nah, adapun hal-hal yang demikian itu adalah contoh-contoh kita dalam menikmati hidup yang tidak baik. Terus bagaimana nih contoh dari menikmati hidup dengan cara yang baik? Adapun menikmati hidup dengan cara yang baik terdapat 3 level kenikmatan. Yang pertama adalah kenikmatan keterciptaan kita sebagai manusia. Kenikmatan level ini dinikmati bagi semua makhluknya Allah. Kenikmatan keterciptaan baik hewan, tumbuhan maupun manusia bisa dinikmati
tatkala kita hidup di dunia yang telah Allah ciptakan. Kita bisa melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani, seperti kita bisa menikmati hidup dengan makan, minum, beristirahat, ataupun aktivitas yang memuaskan naluri. Kita juga dapat melakukan aktivitas apapun yang kita mau dan juga kita senangi, layaknya orang kebanyakan. Di level kedua, kenikmatan menjadi seorang muslim, yaitu kenikmatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita itu bebas ngelakuin aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau naluri, Islam punya aturan bagi kita dalam beraktivitas, di mana aturan yang datangnya dari Allah ini sangat penting sekali untuk kita, guys, agar kita memiliki panduan, arahan, dan tuntunan yang jelas agar kita nggak salah langkah yang berakibat kita bisa merusak diri sendiri maupun orang lain. At least kita harus taat sama Allah. Yang namanya taat emang sulit banget, guys. Selalu ada godaan, tapi tetap sabar, itulah ujian kehidupan. Kalau kita bisa untuk bertahan dan juga menjalani kehidupan ini sebagai muslim yang beribadah kepada Allah, Allah akan membalas segala kesusahan, pengorbanan, dan juga lelahnya kita di dunia itu, yang akan diganti dengan rewardnya Allah, yaitu surga. Dan kenikmatan yang ketiga adalah kenikmatan puncak yang bisa diraih bagi setiap muslim. Nah, kenikmatan ini adalah menjadi pengemban dakwah yang selalu meninggikan kalimat dan syariatnya Allah di muka bumi ini. Dan kabar baiknya, guys, ada hadiahnya loh. Allah akan menempatkan para pengemban dakwah itu dalam surga Firdaus, yaitu surga tertinggi dan juga terluas yang dihuni para nabi dan rasul, para syuhada, dan juga orang-orang yang mengikuti aktivitas nabi dan rasul, yaitu para pengemban dakwah. Nah, kalau kita bisa dapat kenikmatan hidup yang banyak, kenapa enggak sih, guys? Seperti Allah juga berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat 33, yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Jadi kesimpulannya, menikmati hidup yang sebenarnya adalah beribadah kepada Allah, termasuk juga berdakwah, agar syariat Islam segera terwujud, di mana pahala dari aktivitas inilah yang bakal kita nikmati di akhirat kelak. Tentu semua itu tidak akan terwujud jika tidak diterapkan Islam secara menyeluruh oleh sebuah negara. Namun sebelum berdakwah pasti kita butuh amunisi nih, guys. Kita kudu ngaji Islam secara kafah bersama KSWI, Remaja Peduli Memberi Solusi. Insya Allah cukup sekian, guys, yang bisa saya sampaikan pada sharing happiness kita kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, karena itu semua dari saya yang sangat terbatas. Adapun kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sharing-sharing santai kita kali ini bisa bermanfaat bagi kaula muda semua. Tetap semangat dalam mengkaji Islam dengan sempurna. Terus daki, jangan runtuh. Terus teguh, usah peluh, tetap semangat, guys. Kalau ada pertanyaan silahkan diutarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.